Welcome back to my channel Lia Boru Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Lia Boru Panjaitan. Ya, aku ada bantuan siang-siang makan kue bolu. Bolu dimakan sambil keringat. Kembali lagi di channel aku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, apa kabar bunda-bunda? Seperti pantun aku tadi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pagi hari ini aku sebelum berangkat sekolah, aku mau tunjuki aktivitas aku. Yang paling aku utamakan itu di bagian mana, aku akan tunjuki kepada bunda-bunda semua. Nih, beras aku udah habis ya teman-teman. Jadi kami baru beli beras dan aku tuangi di toples aja biar ngambilnya lebih enak, penyimpanannya juga lebih nyaman ya. Kalau dianya tetap di goni atau di karungnya, itu bisa aja nanti tumpah lah atau terkena air, dia bisa basah lah. Jadi lebih amannya aku buat di toples aja sambil bersih-bersih. Ini aku bagian dapur aja ya, karena memang waktunya udah mepet banget mau sekolah. Sementara harus masak juga. Ntar kalau nggak masak gimana suami pulang ataupun anak-anak pulang gitu. Ini aku sambil nyambi jualan juga ya. Jadi buat videonya itu lama banget karena sambil jualan. Ya ampun. Nah, untuk bunda-bunda yang kesehariannya itu bekerja di luar rumah, aku ada tips ya bunda. Kalau kalian bekerja di luar rumah, yang lebih utama itu kalian cukup memasak aja di rumah. Kalau kalian punya waktu yang banyak, setelah memasak kalian beres-beres rumah begitu ya teman-teman. Kenapa aku bilang utamakan memasak? Karena kayaknya itu wajib banget ya bagi seorang ibu rumah tangga. Karena ntar anaknya pulang sekolah atau suaminya pulang kerja, yang utama itu kan makan dulu gitu teman-teman. Nah, walaupun suami aku lebih keseringannya makan di luar karena dia juga kerjanya di luar, tapi aku lebih utamakan memasak daripada beberes rumah. Walaupun anakku juga nggak terlalu makannya nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak, dia makan itu ya kalau disulangi aja. Kalau misalnya aku nggak ada, mereka tuh nggak bakalan makan itu kurang gitu. Suami juga makannya kurang, tapi bagi aku memasak itu wajib banget. Meskipun rumah aku berantakan, yang paling utama itu aku masak. Karena kalau masalah beberes rumah itu setelah aku pulang kerja, aku lanjuti beberes. Dan kalau aku capek ya udah aku tidur aja. Kadang-kadang bahkan aku sampai nyaris nggak ngerjakan sama sekali pekerjaan rumah itu. Tapi kalau namanya memasak, aku memang harus memasak. Nah, di sini aku masak itu ada kerang kupas, kemudian itu ada kacang panjang, dan lanjut aku ngupas si jengkol ya teman-teman. Nih jengkol ini anak aku sebenarnya sih nggak mau, tapi ya mau gimana lagi, dimasak aja. Ntar mereka kan bisa pilih-pilih kerangnya. Mereka juga nggak mau makan sayur ya, kayak kacang panjang ini juga nggak mereka makan. Nah, ini aku potong-potong dulu jengkolnya biar jangan besar-besar kali melotot-melotot gitu ya. Aku potong-potong, dan ini jengkolnya benar-benar keras, jadi harus tekan-tekan gitu karena jengkolnya benar-benar tua. Ini sebenarnya enaknya direndang, tapi kapan-kapan aja lah aku ngerendang gitu ya, karena yang makan juga nggak ada. Cuma kalau aku nyayur rendang gitu, rendang jengkol, biasa aku bagi-bagikan. Dan karena jengkolnya juga nggak beli ya, jadi nggak apa-apa lah gitu, cuma modal tenaga aja karena suami aku memang bagian jengkol gitu. Sambil memasak gini, aku juga sambil lihat-lihat jam ya teman-teman, karena aku takut nantinya aku itu terlambat. Apalagi sebagai aku itu kerjanya sebagai tenaga pengajar, aku harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Jangan sampai aku itu terlambat. Aku takut banget. Jadi aku sambil nengok jam karena aku takut terlambat. Nah, di sini selesai
selesai ya, udah selesai jengkol aku yang aku iris-iris ini. Oke, lanjut kita. Di sini bumbunya yang aku iris-iris itu ada bawang merah ya. Bawang merahnya aku iris-iris. Sebenarnya ya aku lebih suka kalau untuk tumisan itu digiling semua atau di blender. Tapi ini aku di apa aja deh, iris-iris aja ya. Cabai yang aku gunakan di sini juga cabenya sedikit aja ya teman-teman. Ini cabai aku petik dari belakang sendiri, rumah aku sendiri ya. Jadi kalau cabai itu aku memang nggak pernah beli dan sampai terbuang-buang pun ya teman-teman. Bahkan tetangga aku juga sering minta. Ya udah, nggak apa-apa karena aku juga nggak temakan gitu. Jadi ini aku iris-iris biar jangan terlalu pedas, dikarenakan ini cabainya cabai kecil. Kalau aku giling atau aku blender dengan halus itu rasanya pasti akan lebih pedas karena anakku nanti nggak tahan. Nah, aku tadi mau bilang ya bumbunya tadi bawang putih, bawang merah, jahe, cabai kecil, dan 1 buah tomat. Tomatnya itu besar ya teman-teman. Aku itu emang boros kalau memakai tomat ya. Jadi bumbu dapur yang paling aku borosi itu adalah tomat. Jadi mungkin dikarenakan aku punya anak kecil ya. Nah, ini aku tumiskan bumbunya yang aku iris-iris tadi. Dan aku juga kalau masak tidak memakai penyedap rasa. Penyedap rasa aku itu cukup dengan garam dan juga gula. Nah, di sini aku mau masuki garamnya. Garamnya setengah sendok aja. Nanti kalau kurang asin bisa ditambah lagi. Gulanya 1 sendok penuh. Gulanya itu benar-benar banyak. Jadi kalau aku nyayur itu memang agak sedikit manis ya. Nah, itu jengkol aku masukin, kemudian kacang panjang, dan juga lanjut aku masuki kerang kupasnya ya teman-teman. Kerang kupasnya juga akan aku masuki. Jadi biar masaknya bersamaan aja. Masuki kerang kupasnya. Dan jangan lupa kerang kupasnya itu dibersihkan ya, dikarenakan masih terkadang ada yang tertinggal kulit kerangnya begitu. Nah, sambil menunggu aku itu juga mencuci nih, aku udah keringkan ya pakaian aku. Wanita itu tanpa kita sadari bunda-bunda, kita bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Masya Allah, kita tuh nggak sadar ya sehebat itu kita seorang emak-emak ini. Wonder Woman banget ya teman-teman. Kita nggak sadar kerjakan dalam satu waktu itu mau 3 kerjaan sekaligus. Ya kayak mesin deh pokoknya badannya. Nah, ini udah masak ya teman-teman. Udah masak. Aku lanjut ini beres bagian dapur ya. Karena kalau malam emang berantakan banget. Aku juga nggak tahu kenapa seperti itu. Kalau malam itu emang berantakan banget. Jadi aku mau beresin dulu. Habis masak ya diberesin dulu biar nanti pulang sekolah lihat dapur sudah bersih, dan kalau mau makan tinggal makan. Jadi lanjut aku sapui dulu ya teman-teman. Ini udah kayaknya aku ini udah kesiangan banget ya. Aku lebih cepat-cepat gitu ngerjakannya karena udah kesiangan banget. Kalau aku kesiangan kan gak enak gitu ya. Namanya juga pekerjaan berarti tanggung jawab kita. Jadi kita harus mampu juga membagi waktu. Emang seperti itu kemungkinan rasa saya ya. Bunda-bunda yang bekerja di luar rumah dan di rumahnya tidak memiliki asisten rumah tangga pasti sangat keteter, apalagi punya cerundil-cerundil. Itu pasti sangat keteter. Oke, di sini aku udah mandi dan udah sarapan juga ya.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yes, lanjut. Nah, ini aku udah berangkat dan jalan menuju sekolah ya. Kurang lebihnya sekitar 5 sampai 8 menit dari rumah aku ke sekolah gitu ya. Jadi di video ini aku nggak harus tunjuki semua jalan menuju sekolah aku ya teman-teman, karena akan memakan waktu lebih banyak lagi dan akunya juga kesulitan harus memegang satu handphone, satu nyetir, dan itu juga tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi jangan contoh adegan ini. Kalau kalian mau melakukan seperti ini sebaiknya bergoncengan. Ya, di sini aku sudah sampai. Alhamdulillah, aku sudah sampai dengan selamat. Aku bertemu dengan mereka, anak-anak yang membuat aku terkadang tertawa dan terkadang membuat aku itu darah tinggi naik langsung ke langit ketujuh. Tapi alhamdulillah nih aku udah berkumpul dengan mereka. Kita mau latihan bernyanyi ya kawan-kawan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton.